Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bal huwa la'ayatum bayinatum fi suduril ladina utul kitab. Salam santun untuk para teman, para saudara jamaah tauhid sekalian, wabil khusus keluarga besar jamaah tauhid yang ada di Madura, madunya roh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ilmu itu apabila dibahas, ilmu itu apabila selalu dikupas, ilmu itu apabila selalu senantiasa kita pikirkan, kita renungkan, kita telaah dengan kemurnian kolbi, dengan kesungguhan, dengan keikhlasan, insya Allah pada akhirnya nanti akan menghadirkan kebesaran-kebesaran tentang ilmu Allah, bukti-bukti tentang ilmu Allah. Dan kita akan tahu rahasia di atas rahasia. Untuk para saudaraku jamaah tauhid sekalian, ilmu itu jangan mudah puas di ilmu. Jangan mudah merasa cukup di ilmu. Karena ilmu itu subhanallah. Betul-betul apa kadang yang kita dengar, apa yang kadangkala kita lihat, apa yang kadangkala kita baca, apa yang kadangkala kita telaah di dalam buku-buku, di dalam kitab, itu masih menyuguhkan rahasia-rahasia yang sangat dalam di dalamnya. Makanya kenapa Rasulullah Muhammad SAW mengajarkan kepada kita, kenapa kita harus selalu senantiasa menunduk, kenapa kita jangan memperturutkan tentang kesombongan, kenapa kita jangan terlalu menurutkan keakuan-keakuan atau menyimpulkan ilmu secara dini. Karena untuk para teman, para sahabatku, ada motivasi yang perlu saudara-saudara ambil acuannya. Ada ilmu yang sangat rahasia sekali. Ilmu-ilmu ini yang selama ini kita pelajari, ilmu-ilmu ini yang selama ini mungkin kita dibaiat, mungkin kita difahamkan oleh seorang guru, oleh seorang mursyid. Mungkin ilmu-ilmu rahasia yang selama ini diberikan oleh mursyid-mursyid kita. Itu sayang kalau kita mau merenung dengan kesungguhan yang tanpa batas, ilmu-ilmu itu sebenarnya masih mentah dan ilmu itu perlu direnungkan secara dalam. Rasa puas di dalam diri itu akan menjadikan backlash, akan menjadikan penghalang untuk kita semakin mendapatkan rahasia-rahasia di dalam ilmu itu. Ada sayang salah satunya ilmu yang dikuasai oleh Ya Waliullah Al-Halaj, ilmu yang dikuasai oleh Ya Waliullah Syekh Siti Jenar, ilmu yang dikuasai oleh Siti Rubiah, atau ilmu-ilmu yang dikuasai oleh orang-orang yang notabene memiliki ketauhidan yang sangat tinggi, sehingga di dalam hidupnya hanya tersisa kecintaan kepada Allah, hanya tersisa mahabbah kepada Allah. Nah, ini sebagai acuan bahwa ilmu saya sebenarnya tidak ada apa-apanya. Jadi sudah sepantasnya kalau saya itu selalu senantiasa menunduk, selalu senantiasa rendah diri, selalu senantiasa menebar senyum, menebar akhlak kepada siapapun yang saya temui. Karena itu sudah merupakan kodrati saya sebagai manusia, sebagai insan yang memang harus menebar kebaikan dimanapun saya berada. Alangkah indah pun kalau saudaraku demikian. Ada salah satu sayang, ilmu yang tidak ada di dalam buku. Ada ilmu yang tidak ada di dalam kitab. Tetapi ilmu itu dituliskan di buku, dituliskan di kitab. Ilmu itu tidak yang kita dengar, tidak ada pada yang kita dengar. Ilmu itu tidak ada pada apa yang kita lihat. Dan ilmu itu tidak ada di dalam pikiran manusia. Ilmu itu orang lain sebut laduni. Ilmu itu sebut khidir mengantarkan tentang ilmu itu. Dan apabila ilmu itu dibuka, maka orang di depannya akan kaget, berputar 350 derajat atas ilmu-ilmu itu. Dan apabila ilmu itu dipaksakan, maka ilmu yang keluar dari lisan orang-orang yang menyampaikan, ilmu itu layaknya muntahan lahar. Dan muntahan lahar yang sangat panas, ini akan menimpa kepada siapa? Kepada akal fikir, kepada orang-orang yang notabene belum siap dengan keikhlasannya, belum siap dengan kesungguhannya, belum siap dengan kesadarannya, belum siap tentang apa? Tentang
modal perbendaharaan ilmu yang sangat luas. Seperti orang-orang yang selalu senantiasa mengakui ilmunya. Seperti orang-orang yang selalu senantiasa menunjukkan aku berilmu, aku ini itu, menyimpulkan ilmu yang didengarnya itu langsung direspon, lalu langsung dianggap paling benar sendiri. Ilmu itu selalu ada tingkatannya, sayang. Seperti saya menyontohkan rokok, seperti saya mencontohkan orang-orang yang mungkin masih menggunakan psikotropika, ada di asap barang-barang yang notabene dilarang secara hukum. Jadi ilmu itu ada intinya, ilmu itu ada atomnya, dan di atas inti dan di atas atom itu masih ada ilmunya lagi. Untuk kali ini apa yang saya sampaikan di awal itu hanya motivasi untuk teman-teman. Jangan pernah berhenti untuk belajar, jangan pernah berhenti untuk merenungkan ilmu-ilmu secara luas, karena ilmu itu subhanallah tidak ada batasnya. Silakan para saudaraku gunakan hati nuraninya untuk mendapatkan ilmu-ilmu yang sangat rahasia dan super rahasia. Dan sebenarnya tidak ada rahasia di jagat raya ini. Apabila kita mau mencari, kita mau menelaah dengan menggunakan hakul basiro kita, dengan menggunakan kolbun kita, untuk apa? Untuk selalu senantiasa seperti apa yang ditulis di dalam Al-Quran. Untuk kali ini saya akan berbagi ilmu pada para saudara, para teman, para sahabat-sahabat. Saya akan sedikit membuka alasan kenapa orang-orang bisa meramal. Kenapa orang-orang bisa meneropong dengan jarak ratusan tahun, ribuan tahun? Kenapa para mereka itu menggunakan ilmu ramal? Kenapa mereka itu menggunakan ilmu teropol? Kenapa mereka itu? Apa yang digunakan untuk meneropong? Apa yang digunakan untuk meramal? Sebenarnya, kalau kita tahu tentang ilmunya, kita memahami ilmu secara luas, tidak ada kok yang namanya ramalan itu. Tidak ada kok yang namanya orang itu meneropong sejauh apa dia meneropong lalu mengasumsikan apa yang dia teropong. Setiap ilmu memiliki psikologis. Setiap pribadi yang mempelajari tentang ilmu itu pun memiliki psikologis. Seperti contoh secara umum. Kalau kita berkumpul dengan siapapun, melihat predikat, melihat status sosial, melihat jabatan, melihat pangkatnya, atau melihat orang-orang di depan kita itu orang-orang yang gede dengan seluruh predikatnya. Kita tidak akan pernah bisa kumpul dengan orang-orang, sayang. Berkumpul dengan siapapun, berkumpul dengan pejabat apapun, sekaya apapun orangnya, sehebat apapun orangnya itu berbicara tentang ilmu, jangan pernah berkumpul dengan pejabatannya. Jangan pernah berkumpul dengan apa? Dengan predikatnya. Jangan pernah berkumpul dengan orang-orang cuma dengan status sosialnya. Tapi berkumpul dengan apa? Berkumpullah dengan manusianya. Manusia itu memiliki psikologis, dan psikologis yang dimiliki manusia secara umum itu sama dengan kita, sayang. Jadi kalau kita berkumpul dengan jabatannya, berkumpul dengan predikatnya kiai, ulama, guru, maha guru, habib, apa, tetek bengek, kita tidak akan pernah, sayang, minder lebih dulu. Kita adalah orang-orang yang selalu senantiasa percaya diri, berkumpul dengan siapapun, tak peduli itu siapapun, sehebat apapun pangkatnya, berkumpullah dengan manusianya, sisihkan dulu jabatannya. Dengan syarat bagaimana? Tetap menggunakan akhlakul karimah, tetap menggunakan kesantunan, tetap menggunakan akhlak yang sudah ada dalam Al-Quran. Dan apabila para teman, para saudaraku menggunakan cara berkumpul demikian, insya Allah kita akan bisa berkumpul dengan siapapun, kita akan bisa tahu dengan siapapun. Dan syaratnya, orang-orang tauhid selalu berbicara man arofa nafsahu, fakot arofa robahu. Orang-orang tauhid katanya bilang selalu awaludin ma'rifatullah. Awalu wajibin alal insani ma'rifatullah. Tetapi ironi, kalau kita berkumpul dengan satu orang di depan kita, kita tidak bisa memahami psikologi seorang di depannya. Lalu kita berkumpul di dalam jamaah, kalau kita tidak bisa memahami orang-orang di dalam ruangan, di dalam lingkaran jamaah tersebut, psikologisnya seperti apa, kita akan jadi orang-orang yang tertipu. Kalau saudara berkumpul dengan para ulama, saudara berkumpul dengan ulama, dengan ustadz, dengan kiai, dengan habib. Kalau saudara tidak memahami psikologis orang di depan saudara, psikologis para si habib, para ulama, para ustadz, saudara mungkin akan tertipu dengan penampilan seperti ini. Mungkin saya bisa menipu para saudara, para temanku dengan penampilan seperti ini. Saya kayak orang-orang itu yang di mimbar selalu berbicara. Saya cuma kayak aja kok. Pakaian ini menghormati para teman, para saudaraku.
Mustahil kalau saya berbicara di depan para saudara, saya berpakaian lengan pendek, celana pendek, lalu saya aut-autan. Di mana akhlak saya? Pasti saudaraku berbicara demikian. Jadi intinya, silakan para saudaraku, para teman, berkumpul dengan siapapun, sisihkan dulu agamanya, sisihkan dulu tentang teologinya, sisihkan ideologinya, sisihkan juga tentang predikatnya, status sosialnya. Berkumpullah dengan siapapun, dengan manusianya. Jangan pernah kumpul dengan golongannya, jangan pernah berkumpul dengan orang dengan keyakinannya, jangan pernah berkumpul dengan apapun orang yang kita temui, kecuali kita berkumpul atas nama manusianya. Insya Allah kita akan enak. Kembali tentang ramal. Bagaimana sih tentang rahasia ramal? Tentang rahasia orang meramal. Meramal dunia, meramal masa depan, meramal masa lalu. Ini ada dua versi sayang. Versi yang pertama, ini versi kalau orang ini mungkin meramal, ini mungkin memiliki kebersihan hati. Sudah tidak memiliki kesombongan, tidak memiliki keakuan, sudah tidak memiliki tentang hal-hal yang berbau tentang keakuan. Hal-hal yang berbau tentang supaya dipuji oleh orang lain. Lalu hatinya ini selalu tersambung dengan Allah. Hatinya ini selalu dzikir, mudawamah. Selalu ingat Allah, selalu dzikir dengan apapun dzikir yang kita miliki. Mungkin orang-orang yang memiliki ketulusan jiwa, orang-orang yang memiliki kemurnian ilahi anta maksudi, waridhoka matlubi, mungkin bisa melihat tentang masa lalu. Dengan apa? Dengan diamnya. Lalu informasinya bagaimana? Seperti kilatan petir di depan kita. Informasi apabila datang tentang ramalan masa lalu, sebulan, 2 bulan, atau bertahun-tahun, itu seperti petir. Akan datang dengan cepat kilat, kekuatan orang ini dengan kepekaan, dengan ketelitian akan langsung membaca informasi di depan ini. Jadi informasi ini sebenarnya ada di hakul basir, ada di kolbi kita. Cuma saya visualkan seperti di depan kita. Kecepatan manusia yang memang membiasakan menerima informasi itu. Dan ini sangat sulit diterima. Apabila informasi itu datang 2 kali, maka bohong jadinya. 3 kali berikutnya akan bohong. Informasi tentang kebenaran itu hanya datang cepat dalam keadaan seperti kilatan petir. Itu yang pertama. Yang kedua, orang-orang yang bisa membaca masa lalu, orang-orang yang bisa membaca tentang rahasia-rahasia apapun, orang-orang yang bisa meramal tentang apapun, meneropong apapun. Ini yang kedua, ada satu. Yang pertama kalau enggak dia itu betul-betul kolbinya bersih. Yang kedua bagaimana? Dia memiliki perewangan, dia memiliki jin-jin, dia memiliki jenis-jenis apapun. Jadi tatkala ada orang di depan saya berbicara dengan di depannya, lalu saya membaca orang di depannya, bisa jadi orang yang meneropong masa lalu itu bagaimana? Orang di depannya berbicara, menanyakan, lalu saya akan menjawab dengan diam. Kadang orang-orang di depan nggak tahu siapa predikatnya, mungkin dukun, mungkin paranormal atau apapun. Mungkin dia dengan mengangguk-ngangguk ini belum ada jawaban. Karena apa? Belum dibisiki dengan jin, dengan teman-temannya yang ada di sebelahnya. Karena teman-temannya begitu bertanya, orang di depannya bertanya, si jin ini yang sudah terikat oleh orang yang ada di sampingnya, ini langsung mencari informasi yang ditanyakan. Setelah informasi didapat, dia itu langsung membisiki, langsung menjawab apa yang dibisikkan oleh jin. Kebenarannya mutlak atau enggak, ini tergantung kehebatan ilmu jinnya. Atau orang yang meneropong. Orang yang meneropong itu sebenarnya dengan memejam dia itu bohong. Sebenarnya apa? Bukan terletak pada pejamnya, terletak pada apa? Terletak pada bisikan dari jin. Jin membisiki kita tidak tahu. Kenapa dia itu bisa tahu? Karena kita orang di depannya nggak tahu tentang psikologis jin itu sendiri. Makanya alangkah indah kalau ilmu-ilmu yang remeh seperti ini, temanku, saudara, sahabatku, faham. Atau seperti orang-orang yang membaca ini itu segala macam. Jadi intinya, orang-orang yang bisa membaca, andai kata saya mungkin bisa membaca para temanku, ingat, jangan pernah lupakan hukum logika, jangan pernah gunakan rasio, jangan pernah gunakan ketelitian kita. Sebenarnya semua berlaku elektromagnet. Andai kata saya melihat teman yang di depan saya bisa membaca bagaimana karakter, sifat, watak, tabiat, bagaimana orang di depan saya itu hatinya membuka atau enggak saya memberikan ilmu. Saya gampang kok sayang untuk melihatnya. Saya melihat bagaimana face orang di depan saya,
bagaimana tentang ketenangan orang di depan saya, bagaimana tentang gerak tubuh orang di depan saya, bagaimana ketetapan duduknya orang di depan saya. Orang depan saya itu tipe-tipe orang yang masih suka bergerak atau enggak, orang yang masih matanya masih ke sana kemari atau enggak, atau orang itu masih suka begini kalau ngomong atau enggak, garuk-garuk apa. Ini adalah pengalian dari fokusnya. Jadi orang-orang yang masih begini berbicara di depan kita, atau masih garuk-garuk, atau masih ini adalah orang-orang yang masih mencari tentang apa yang dia benarkan. Jadi rahasia tentang ilmu ramal itu sebenarnya datang dari kolbi. Seperti Rasulullah Muhammad SAW, Rasul pernah berbicara pada zamannya. Jadi Rasul pernah berbicara ini, kelak di akhir zaman. Nah, kelak di akhir zaman ini banyak yang disebutkan Rasul. Banyak orang-orang yang berbondong-bondong mencari ilmu, tetapi dia cuma mencari apa? Mencari predikat, mencari keuntungan, mencari tendensi dari ilmu-ilmu itu sendiri. Nanti kelak di akhir zaman, kata Rasulullah, nanti ditunjukkan apa? Bumi ini dalam keadaan, atau Rasulullah menyebutkan kelak di akhir zaman orang-orang semua pada kaya raya, nggak ada yang miskin. Nah, ini adalah bahasa-bahasa tamsil. Kenapa Rasulullah bisa tahu ini? Rasulullah karena hatinya bening persis seperti cermin. Jadi apa yang dilihat Rasul itu persis di cermin. Cerminnya tidak kotor, cerminnya tidak retak. Jadi semua itu berlaku hukum elektromagnet. Bisa didapat tentang ilmu yang kita inginkan dengan meditasi, dengan diam, dengan iktikaf, dengan riyadhah, atau dengan apapun. Jadi intinya nggak ada yang rahasia di dunia ini. Nggak ada kata-kata ramal atau apapun. Jadi orang-orang yang meramal notabene dengan kitab-kitab tua yang ada sekarang ini, itu karena orang-orangnya teliti. Karena ketelitiannya akhirnya dituliskan di dalam buku. Karena ketelitiannya meneliti dari 1 orang, 2 orang, 3 orang. Karena ketelitiannya akhirnya dia apa? Akhirnya dia bisa menuliskan buku yang orang sekarang disebutkan ramalan. Di dunia itu ada namanya psikologi, sayang. Bahkan di kalangan polisi itu ada namanya grafologi yang dipercaya, yang dipelajari secara khusus untuk membaca tulisan orang, tanda tangan orang, sehingga nggak bisa dibohongi. Ada grafologi, ada banyak tentang psikolog yang mempelajari tentang diri manusia. Bahkan ilmu itu sendiri itu memiliki psikologis tersendiri yang bisa dibaca oleh orang-orang tertentu. Makanya para teman, para sahabat, dengan sedikit mungkin motivasi, dengan ilmu-ilmu yang selalu saya berikan, walaupun itu sedikit dan saya tidak menjelaskan secara analitik, semoga para temanku bisa menjabarkan lebih luas. Tidak ada yang wah di dunia ini. Insya Allah di lain waktu, saya akan membuka tentang rahasia di atas rahasia. Lalu rahasia itu seperti apa? Akan saya tunjukkan tentang alasannya rahasia itu. Dan bagaimana cara mendapatkan rahasia-rahasia itu, insya Allah akan saya bukakan. Untuk para teman, para sahabat yang memiliki ketelitian, yang memiliki kolbi bersih, yang selalu senantiasa menebar kebaikan, dan selalu senantiasa berbuat baik kepada siapapun, dengan cara apapun yang kita miliki, semoga Allah ridho dengan yang saudara lakukan. Saya yakin, ilmu yang kita pelajari sekarang ini, termasuk yang saya pelajari sampai detik sekarang ini, saya merasa ilmu saya tidak ada apa-apanya. Perjalanan proses sampai di kematian saya kelak itu adalah wujud belajar saya, itu adalah wujud ikro saya. Seluruh ujian, seluruh apapun yang terjadi dalam hidup saya, itu adalah guru-guru saya yang untuk saya renungkan, untuk saya cari kullu sayin la yahdhu min hikmahnya, untuk saya cari tentang apa yang terjadi dalam hidup saya. Pastinya kita dihidupkan, kita diproses untuk menjadi orang-orang yang fitrah. Alangkah indah kalau pada akhirnya nanti kita menjadi orang-orang yang fitrah, orang-orang yang memiliki keteguhan iman, orang-orang yang memiliki la ilaha illallah. Semoga para teman, para saudara, segala sesuatu tidak sedikit-sedikit dimistiskan. Semoga segala sesuatu tidak sedikit-sedikit kita itu membesar-besarkan, menggoib-goibkan. Karena pada hakikatnya setelah kita tahu, setelah kita tingkatkan ilmu lebih tinggi, semuanya tidak lepas dari logika, semuanya tidak lepas dari analisis, semuanya tidak pernah lepas dari riset dan analisis secara ilmiah. Saya Ewa Kultur akan selalu senantiasa tidak pernah bosan dalam setiap ada kelonggaran waktu untuk berbagi ilmu, akan membagikan ilmu apapun kepada teman-teman saya. Karena saya memiliki keyakinan bahwa ilmu yang saya sampaikan tidak ada rahasia ilmu yang harus kita jaga.
Asal para teman, para saudara memiliki ketenangan jiwa, memiliki ketelitian, memiliki kekritisan di dalam ilmu, lalu mengobservasi setiap yang kita dengar, insya Allah pada akhirnya akan mendapatkannya. Ilmu tidak ada yang rahasia, ilmu tidak ada yang tinggi. Di atas ilmu yang lebih tinggi adalah akhlak manusia, kesantunan manusia, kebaikan manusia, ketenangan manusia, kedamaian yang manusia miliki. Ini adalah di atas ilmu. Percuma kita ilmu tinggi apabila di dalam diri ini tidak pernah merasakan seperti ilmu yang kita pelajari, ilmu yang kita ucapkan, ilmu yang kita sampaikan. Pastinya semoga para teman, para sahabatku yang ada di Ewa Kultur seluruhnya, amin, 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 dan selalu bermahabbah kepada Allah dan mendapatkan mahabbah kepada Allah. Semoga para teman sehat selalu fidini wa dunya wal akhirah, dan pada akhirnya teman nanti, para saudaraku nantinya akan menjadi orang-orang yang husnul khotimah. Saya Ewa Kultur, saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.